Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Huwa as-salam wa minhu as-salam. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kamar renungan yang hatinya senantiasa dirindukan oleh kedamaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali di ruang kita, Kamar Renungan, di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Disinilah tempat kita menepi sejenak dari badai kehidupan, untuk kembali mengisi pelita hati kita dengan cahaya Asmaul Husna. Saudaraku sekalian, izinkan saya bertanya. Pernahkah Anda melihat fenomena ini, atau mungkin merasakan fenomena ini di dalam diri Anda sendiri? Kita hidup di zaman di mana pencapaian materi dikejar mati-matian, karir menanjak, rekening terisi, likes dan followers terbambah, rumah kita mungkin besar, kendaraan kita mungkin mewah, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan untuk memuaskan kesenangan. Tapi mengapa di tengah semua gemerlap itu, hati kita seringkali terasa kosong? Mengapa di malam hari, saat semua lampu padam, yang tersisa adalah kegelisahan? Mengapa kita punya segalanya untuk bersenang-senang, tapi kita tidak punya ketenangan? Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi kita merasa sendiri. Kita punya jabatan tinggi, tapi kita takut kehilangan. Kita punya harta, tapi kita cemas akan masa depan. Hidup kita penuh, tapi jiwa kita hampa. Fenomena inilah yang melanda manusia modern, krisis ketenangan jiwa di tengah berlimpahnya dunia. Kita keliru mengira bahwa pleasure, kesenangan itu sama dengan peace, kedamaian. Kesenangan itu didapat dari luar, dari makanan enak, liburan mewah, pujian orang. Tapi kedamaian atau tumakninah itu datangnya dari dalam. Dan jika kita mencari jawaban atas kegelisahan ini, maka kita harus mengetuk pintunya. Kita harus memahami hakikat dari Asmaul Husna yang kelima, As-Salam, As-Salamu, yang maha sejahtera, yang maha damai, dan sumber segala kedamaian. Kita gelisah, saudaraku, karena kita mencari kedamaian di tempat yang salah. Kita mencari kedamaian pada ciptaan, harta, jabatan, manusia, padahal kedamaian itu adalah sifat dan milik dari Sang Pencipta. Kita tidak akan pernah tenang sampai kita kembali kepada As-Salam. Mari kita dalami. Kata As-Salam dalam bahasa Arab, akarnya adalah salima. Dari akar kata yang sama, lahir kata salam, damai, salamah, keselamatan, Islam, penyerahan diri yang damai, dan juga qalbun salim, hati yang selamat atau bersih. Maka As-Salam berarti zat yang salim, selamat dan suci dari segala bentuk kekurangan, aib, atau kelemahan. Allah As-Salam berarti dia suci dari kezaliman, suci dari kantuk dan tidur, suci dari kematian, suci dari segala sifat buruk yang ada pada makhluk. Dan makna kedua, As-Salam adalah musallim. Dialah yang memberi kedamaian dan keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi, fenomena gelisah tadi adalah cermin. Hati kita tidak tenang karena hati kita tidak salim, bersih, dan kita tidak meminta kedamaian dari As-Salam, sang sumber damai. Bagaimana Al-Quran mendiagnosis dan memberi terapi untuk hati yang gelisah ini? Mari kita buka Kitabullah. Ada sebuah ayat yang menjadi jantung ketenangan, sebuah ayat yang seharusnya kita jadikan wirid dalam hati kita yang sedang gundah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini, saudaraku sekalian, bukanlah ayat yang turun karena satu insiden spesifik. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan, asbabun nuzul ayat ini adalah sebagai deskripsi dan penghiburan bagi kaum mukminin. Di saat orang-orang kafir dan munafik hatinya bergoncang, bingung mencari sandaran, kadang kepada berhala, kadang kepada harta, kadang kepada kabilah. Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan, kalian wahai orang beriman, berbeda. Sumber ketenangan kalian bukan itu semua, ketenangan kalian ada padaku. Sekarang mari kita bedah keindahan bahasa, balaghah dan nahwu. Mengapa ia begitu kuat? Pertama, ayat ini ditutup dengan kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata pertama adalah ala. Ini bukan sekedar ingatlah. Dalam balaghah ini disebut harf tanbih wa istiftah, sebuah partikel untuk membangunkan kesadaran, untuk menarik perhatian penuh. Seolah Allah berkata, dengarkan baik-baik, camkan ini, perhatikan dengan segenap jiwamu. Ini adalah penekanan yang luar biasa. Kedua, bidzikrillah. Ada huruf ba di depannya. Para ulama nahwu menjelaskan, ba di sini bisa bermakna ba as-sababiyah atau ba al-isti'anah. Jika maknanya sababiyah artinya, hati menjadi tenang disebabkan oleh zikrullah. Jika maknanya isti'anah artinya, hati menjadi tenang dengan pertolongan zikrullah. Keduanya benar. Ketenangan adalah akibat dan zikrullah adalah sebab sekaligus prosesnya. Ketiga, tatma'innu. Ini bukan sekedar sa'adah, bahagia. Tuma'ninah itu adalah ketenangan yang menetap, ajab, kokoh, tidak goyah. Lawan katanya adalah qalaq, gelisah atau anxiety, dan idtirab, goncang. Inilah yang kita cari. Bukan euforia sesaat, tapi kedamaian yang mengakar. Keempat, Allah menggunakan jumlah ismiyah yang diawali dengan ala dan jar majrur. Bidzikrillah. Ini dalam ilmu balaghah melahirkan faidah al-hasr wal qasr. Pembatasan atau eksklusivitas. Maknanya menjadi hanya dan hanya dengan zikrullah lah hati menjadi tenang. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pujian manusia, hanya dengan assalam. Inilah diagnosisnya. Kita gelisah karena kita mencari ketenangan di luar zikrullah. Hati kita hampa karena kita lupa mengingatnya. Lalu, bagaimana assalam? Sang sumber damai berinteraksi dengan kita. Ada ayat lain yang sangat menyentuh dalam Quran surah Al-An'am ayat 54. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah. Artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun 'alaikum. Keselamatan atau kedamaian atas kalian. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allahu Akbar. Mari kita lihat asbabun nuzul ayat ini, yang dicatat oleh para mufassirin seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari. Ayat ini turun dalam konteks yang luar biasa. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat yang dianggap lemah dan miskin oleh kaum Quraisy. Ada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhum. Lalu datanglah para pembesar Quraisy yang sombong. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami mau beriman, tapi kami malu jika harus duduk bersama orang-orang rendahan ini. Usir mereka. Jika kamu mengusir mereka, kami para bangsawan akan duduk bersamamu." Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan dakwah
sempat terbersit keinginan untuk menyetujui, berharap agar para pembesar ini masuk Islam. Saat itulah, Assalam. Allah turun tangan. Allah menegur lembut nabinya dan menurunkan ayat ini, dan juga ayat serupa di surah Al-Kahfi. Wahai Muhammad, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Maka sambut mereka dengan ucapan salam. Apa maknanya? Allah memuliakan orang beriman yang miskin itu. Allah menolak para bangsawan yang sombong itu. Dan yang terpenting, Allah menghubungkan antara iman dengan salam. Saudaraku, lihat benang merah ini. Di mata manusia, Quraisy, kedamaian dan kehormatan ada pada status sosial dan harta. Tapi di mata Assalam, Allah, kedamaian dan kehormatan itu diberikannya kepada iman, yakni alladzina amanu dan zikrullah, bidzikrillah. Kita salah alamat. Kita mengejar bayangan, padahal sumber cahayanya ada di belakang kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengakses kedamaian dari Assalam ini secara praktis? Kita semua pasti hafal doa ini. Sebuah doa yang singkat, namun mengandung hakikat yang luar biasa. Dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thawban radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memberi salam dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Lalu beliau membaca, "Ya Allah, Engkaulah As-Salam, sumber kedamaian, dan darimulah As-Salam, datangnya kedamaian. Maha suci Engkau, wahai Zat pemilik keagungan dan kemuliaan." Mari kita renungi asbabul wurud atau konteks dari hadis ini. Kapan doa ini dibaca? Idzan sarafa min salatihi, segera setelah selesai dari solatnya. Kita baru saja selesai solat. Solat adalah puncak zikrullah. Solat adalah mi'rajnya orang beriman. Kita baru saja berada di titik terdekat dengan Assalam. Lalu, begitu kita mengucapkan Assalamualaikum, kita kembali ke realita dunia yang penuh kegelisahan. Apa yang pertama kali Rasul ajarkan? Istighfar 3 kali. Mengapa? Karena kita sadar zikrullah kita tadi pasti tidak sempurna. Pikiran kita masih tercemar oleh dunia, ingat cicilan, ingat pekerjaan. Kita minta maaf atas ketidakhadiran hati kita saat bertemu dengannya. Dan langsung setelah istighfar, kita memohon apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah As-Salam, sumbernya, dan wa minkas salam, dan hanya dari Engkau kedamaian itu datang. Ini adalah iqrar, pengakuan, dan tolab, permintaan. Kita mengakui, ya Allah, solat saya tadi mungkin belum membuat saya tenang, tapi saya tahu sumber ketenangan itu Engkau. Kita meminta, maka, ya Allah, karena kedamaian itu milik-Mu dan dari-Mu, curahkan kedamaian itu ke dalam hati saya yang sedang gelisah ini untuk saya bawa menghadapi dunia di luar masjid ini. Subhanallah, betapa indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa kedamaian itu bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Kedamaian itu adalah sesuatu yang kita minta dari As-Salam dengan media zikrullah. Jika kita sholat tapi masih gelisah, jangan salahkan sholatnya. Salahkan diri kita yang belum sungguh-sungguh meminta kedamaian dari As-Salam setelah sholat. Sekarang, mari kita lihat teladan nyata dari para ulama kita. Jika ada satu kisah yang sempurna, menggambarkan fenomena kaya tapi resah,
dan bagaimana as-salam menjadi solusinya, itu adalah kisah hidup Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kisah ini beliau tulis sendiri dalam autobiografi spiritual beliau yang agung, Al-Munqidh min Ad-Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Saudaraku, jika kita bicara sukses dunia, Imam Al-Ghazali di usianya yang relatif muda sudah mencapai puncaknya. Beliau adalah rektor, mahaguru di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad. Ini adalah Harvard atau Oxford-nya dunia Islam saat itu. Gaji beliau luar biasa besar, murid beliau ribuan dari seluruh penjuru dunia. Beliau dihormati oleh sultan, dipuja oleh masyarakat. Debat-debatnya selalu memenangkan panggung. Harta, tahta, popularitas, dan intelektualitas, semua beliau miliki. Jika kita gunakan standar hustle culture hari ini, Imam Al-Ghazali adalah the ultimate influencer. Tapi apa yang beliau rasakan? Beliau menulis dalam Al-Munqidh, "Aku merenungi keadaanku. Ternyata aku telah tenggelam. Aku meneliti niatku dalam mengajar dan berdebat. Ternyata niatku tidak murni untuk Allah, melainkan untuk mencari jah, pangkat atau status, dan popularitas." Beliau sadar, semua pencapaian duniawi itu yang beliau kira adalah kesuksesan ternyata menjauhkan beliau dari as-salam. Hatinya gelisah, jiwanya kering. Beliau mengalami krisis spiritual yang akut. Beliau punya segalanya, tapi beliau tidak punya ketenangan. Apa yang beliau lakukan? Selama 6 bulan, beliau terjebak dalam kegelisahan itu, antara melanjutkan kemewahan duniawi atau mencari kebenaran hakiki. Sampai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci lisan beliau. Beliau terserang penyakit fisik, tidak bisa bicara, yang murni disebabkan oleh kegelisahan batinnya. Saat itulah, beliau mengambil keputusan radikal. Di puncak karirnya, beliau meninggalkan semuanya. Beliau tinggalkan Baghdad, beliau tinggalkan jabatannya, beliau bagikan hartanya, beliau kabur dari keramaian untuk mencari as-salam. Beliau mengasingkan diri uzlah selama 10 tahun. Beliau pergi ke Damaskus, ke Baitul Maqdis, ke Makkah. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Beliau berzikrullah dengan zikrullah yang sesungguhnya. Dan apa hasilnya? Setelah 10 tahun menyelam dalam zikrullah dan menjauh dari gemerlap dunia, hati beliau menemukan tumakninah. Dan dari hati yang salim itulah lahir karya abadi yang kita kenal hari ini, Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Apa pelajaran dari Imam Al-Ghazali? Pelajaran besar dari as-salam. Imam Al-Ghazali telah memiliki semua yang kita kejar hari ini, harta, status, popularitas. Dan beliau bersaksi bahwa semua itu tidak memberikan salam, kedamaian. Kedamaian baru beliau temukan ketika beliau meninggalkan sandaran kepada makhluk dan kembali bersandar total kepada as-salam, Allah, melalui zikrullah. Maka saudaraku sekalian, jamaah kamar renungan, apa hikmah agung dan filosofi yang bisa kita bawa pulang ke dalam hati kita yang mungkin sedang resah malam ini? Pelajaran besarnya adalah, kita harus membedakan antara sarana dan tujuan. Harta, jabatan, keluarga, kesehatan, itu semua adalah sarana kehidupan. Itu adalah amanah, tapi tujuan kita hanya satu, as-salam. Mendapatkan kedamaian darinya di dunia berupa tumakninah dan mendapatkan darussalam, negeri kedamaian atau surga di akhirat. Fenomena kaya tapi resah terjadi karena kita menjadikan sarana sebagai tujuan. Kita mati-matian mengejar harta, seolah harta itu adalah tujuan kedamaian. Akhirnya, kita diperbudak oleh sarana itu. Kita cemas kehilangan sarana itu. Solusi dari as-salam adalah, kembalikan tujuan, sadari bahwa tujuan kita adalah as-salam. Sucikan niat, gunakan sarana itu sebagai media zikrullah. Bagaimana? Jika punya harta, zikrullahnya adalah sedekah. Hati kita akan tenang. Jika punya jabatan, zikrullahnya adalah keadilan. Hati kita akan damai. Jika punya ilmu, zikrullahnya adalah mengajar. Hati kita akan tentram. Zikrullah, Ar-Ra'd 28, bukan hanya La ilaha illallah di lisan, tapi menggunakan seluruh amanah kita di jalan yang diridhai oleh as-salam. Itulah iman yang dibela Allah dalam surah Al-An'am. Itulah zikrullah
yang dibuktikan oleh Imam Al-Ghazali, dan itulah kedamaian yang kita minta dalam doa Allahumma antas salam. Maka, sebagai penutup renungan kita malam ini, mari kita masuk ke dalam kamar muhasabah kita, introspeksi kita masing-masing. Tanyalah pada diri kita dengan jujur, sudah berapa lama kita berlari mengejar dunia, tapi hati kita semakin jauh dari assalam? Apakah harta yang kita kumpulkan di bank, atau jabatan yang kita sandang di kantor, atau pujian yang kita dapat di media sosial, sudahkah itu memberi kita tumakninah saat kita sholat sendirian di kegelapan malam? Ataukah semua itu justru menjadi sumber kegelisahan baru? Takut miskin, takut direndahkan, takut tidak diakui. Jika jawabannya iya, maka kita salah alamat. Malam ini, mari kita putar haluan kita. Mari kita kembali mengetuk pintu assalam. Mari kita akui di hadapannya, Ya Allah, antas salam, Engkaulah sumber kedamaian. Hamba-Mu ini lelah, Hamba-Mu ini gelisah. Hamba sudah mencari kedamaian di mana-mana, di harta, di manusia, tapi hati hamba tetap hampa. Wa minkas salam, dan hamba sadar kedamaian sejati hanya darimu. Maka, fahayyina Rabbana bisalam, hidupkanlah kami, ya Rabb kami, dengan kedamaianmu, dan masukkanlah kami ke dalam Darussalam, surgamu. Mari kita tundukkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daruka darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, yang maha sejahtera, Engkaulah sumber kedamaian. Darimulah datangnya segala kedamaian, dan kepadamulah kembali segala kedamaian. Maka, hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dalam kedamaian, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, negeri kedamaian abadi. Ya Rob, jika hati kami gelisah karena terlalu banyak mengingat dunia, maka basuhlah ia dengan nikmatnya zikrullah. Jika hati kami resah karena takut akan masa depan, maka tentramkanlah ia dengan janjimu, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Karuniakan kami qalbun salim, hati yang damai, yang selamat dari penyakit syirik, sombong dan hasad, hati yang ridho pada takdirmu, dan tenang dalam naunganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.